Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas tema mengenai istisan dan juga istisla. Nah, adapun anggota kelompok 3 yang pertama yaitu saya sendiri, Andianisa Sahratul Asada. Lalu ada Elgina Ikfarofika, ada Akbar Bagus Ratmoyo dan juga Muhammad Rizaldi Akbar. Di sini kami akan membahas mengenai istisan dan juga istisla. Sebelum kita memasuki istisan dan istisla, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari usul fiqh atau ilmu yang menjadi mata kuliah pada semester 3 ini. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu usul fiqh itu sendiri? Nah, usul fiqh itu berasal dari dua kata, yaitu al-aslu wal fiqhu. Al-aslu itu merupakan suatu pondasi akan suatu bangunan, bagaimana bangunan itu bisa berdiri dan lain sebagainya. Sedangkan fikhu adalah pemahaman. Al-fikhu sama dengan al-fahmu atau pemahaman. Bagaimana al-fikhu itu bisa menjadi suatu pemahaman mengenai hukum tertentu dalam mengkaji atau mengikuti hukum tertentu, seperti itu. Nah, adapun yang dimaksud dengan usul fiqh sendiri adalah ilmun yabhasu an adillatil ajmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafadhi, yaitu ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil usul fiqh. Usul fiqh sendiri adalah ilmun yabhasu an adillatil ajmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafadhi, yaitu ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faidah dari dalil tersebut serta menambah keadaan orang yang mengambil faidah. Bagaimana bisa mengambil dalil tersebut dan menjadikannya suatu faidah atau kebermanfaatan yang lebih, itu kurang lebih seperti itu. Pengertian istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari istihan yang berarti menganggap baik sesuatu. Untuk contoh-contoh istihan, Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada. Dalam hal ini termasuk ijarah, musakoh, muzaarah, dan lain-lain. Tetapi karena masyarakat membutuhkannya, maka dimungkinkan sehingga pada kasus ini terjadi istihan ijma. Untuk macam-macam istihan, ada Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Al-Wajid fi Usul Fiqh membagi istihan dari segi sandaran dalilnya dibagi menjadi beberapa macam. 1. Istihan yang disandarkan pada teks Al-Quran atau hadis yang lebih kuat seperti jual beli salam. 2. Istihan yang disandarkan pada ijma. Contoh, bolehnya mengambil upah dari istihan yang disandarkan pada ijma. Contoh, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. 3. Istihan yang disandarkan kepada adat kebiasaan urf. 4. Istihan yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. 5. Istihan yang disandarkan kepada qiyas khalfi. Sepertinya boleh minum air sisa, minum burung buas seperti elang dan gagak. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari istislah. Dari segi bahasa, istislah yang biasa juga disebut maslahah mursalah berasal dari kata maslahah dan mursalah. Maslahah berasal dari kata salaha dengan tambahan alif pada awalnya berarti baik. Lawan kata dari mafsadah yang berarti rusak atau dalam arti yang lain yakni al-salah, artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan. Umumnya, semua mendatangkan manfaat bagi manusia. Dari segala yang bisa menimbulkan manfaat disebut maslahah. Dengan lain, perkataan di dalam maslahah terkandung dua hal pokok, yakni mendatangkan kebaikan dan menolak mafsadah. Mursalah artinya lepas dari terikat. Jika dikaitkan dengan kata maslahah, maksudnya adalah terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak dilakukan. Dalam definisi lain adalah lepas dari dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma
akan tetapi tetap terikat dengan maqasid al-syari atau tujuan-tujuan syara'. Jadi maslahah mursalah dapat diartikan dengan suatu ketetapan hukum yang diambil berdasarkan pada kemaslahatan manusia karena tidak terdapat dalil-dalil syara' yang menetapkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Lalu yaitu ada latar belakang dan kronologi timbulnya metode al-istislah. Munculnya metode al-istislah ini dalam menetapkan hukum baru yang tidak disebut dalam nas Al-Quran dan Sunnah, karena hal ini tidak ada dalam nas tersebut, maka terdorong para ulama dan fuqaha menggunakan kaidah al-istislah dalam menetapkan hukum baru sesuai dengan syariat Islam. Maka dapat diambil 4 yang mendasar, yaitu jalb al-masalih, menarik maslahat, yaitu perkara-perkara yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh, seperti memungut pajak adil sesuai dengan keperluan untuk keperluan pengabdian umum dan peraturan-peraturan penting yang bermanfaat. Dan B, ada rad al-mafsad, menolak mafsadat, yaitu perkara-perkara yang memudaratkan yang memudaratkan manusia baik secara individu maupun kolektif, baik material maupun spiritual. Mengenai kaidah-kaidah ini diambil barometernya dari nas-nas yang telah dapat dan mewujudkan sistem Islam. Lalu di sini ada C, syad al-zaroi, menutup jalan, yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada menyia-nyiakan perintah syariat dan memanipulasinya, atau dapat membawa kepada larangan syara' meskipun tanpa disengaja. Dan yang keempat, yang D itu yaitu tahoyur al-zama, perubahan zaman, yaitu perubahan kondisi manusia, akhlak-akhlak, tuntutan umum, dan berbeda dari masa ke masa. Dan di sini juga ada yang ketiga, hukum fikih yang ditetapkan oleh metode al-istislah, hukum yang ditetapkan oleh istislah berdasarkan kaidah masolih al-musalah. Maka hal ini terbagi kepada 2 macam. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan urusan administrasi. Hukum ini diatur untuk kemaslahatan sosial, yaitu peraturan-peraturan yang diperlukan untuk kemaslahatan umum. Contohnya pajak yang digunakan untuk pendidikan umum, seperti membangun persiapan orang, sensus penduduk, sertifikat tanah, panti-panti asuhan, dan berbagai macam jenis jaminan sosial lainnya. Semua ini dapat menghindari dari kesulitan dan dapat mendatangkan kebaikan, seperti mendapat pekerjaan bagi orang yang menganggur dan merealisasikan kehidupan yang layak. Dan yang paling minimal adalah mafah, pokok kehidupan manusia. Lalu kewajiban menciptakan aturan-aturan, mendirikan lembaga-lembaga, institusi-institusi, menetapkan aturan-aturan yang lazim untuk membangun semua aspek-aspek ini. Lalu di sini juga hal yang dapat dilihat dalam beberapa contoh, seperti ada sistem peradilan. A, membentuk lembaga-lembaga peradilan. Yang B, pembekuan kasus.
di mana kasus yang harus dicatat oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi, saksi-saksi, dan hukum-hukum yang ditetapkan dengan tujuan untuk memperkuat dan memelihara hak-hak serta mencegah dari berbagai manipulasi. Lalu yang C, dapat adanya spesialisasi hakim sesuai dengan problem dan kasus yang diajukan atau dihadapi. Lalu yang D, yaitu mahkamah sekarang membuat sidang bertahap sehingga 2 atau 3 tahap yang terpidana memiliki kesempatan untuk berpikir, menerima atau menolak keputusan sidangnya di hadapan mahkamah yang lebih tinggi yang dapat memperoleh atau membatalkan apabila dapat kekeliruan atau ketidakadilan. Lalu yang ke E, para penguasa atau fuqaha melarang mendengar atau menerima laporan yang diajukan sudah lewat waktu karena pemilik hak tersebut membiarkan tuntutan terhadap dalam jangka waktu yang lama tanpa uzur. Jadi peradilan yang seperti ini sudah dianggap bebas dari tanggung jawab tentang permasalahan yang dihadapinya. Lalu di sini ada hak-hak khusus. Memutuskan perkara bagi yang tidak ada kabarnya, kabarnya, apakah dia sudah menghilang atau sudah mati, seperti melepaskan perkawinan bagi orang yang mafqud dengan istrinya berdasarkan permintaan istrinya meskipun tidak dapat dipastikan kematian suaminya. Putusan ini misalnya setelah lewat 4 tahun dalam kondisi damai dan 1 tahun dalam kondisi perang, kalau suaminya belum pulang, maka hakim boleh memutuskan perkawinannya dan istri diperbolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain. Keputusan ini ditetapkan untuk menolak kemudorotan akan menimpa istri jika tetap mu'alaqoh tergantung tanpa adanya kepastian dalam jangka waktu yang lama. Dalam contoh ini, eksistensinya perundang-undangan dapat menetapkan bahwa transaksi tanah yang dilakukan oleh orang yang bertransaksi tidak dapat mewujudkan hak-hak tertentu dalam pertanahan sebelum dicatat atau dalam catatan tanahan. Hal ini dapat diketahui dengan ukuran dan harganya. Demikian juga mengenai utang piutang. Dan macam-macam istislah. Maslahah yang diakui ajaran syariah, yaitu ada A, maslahah al-daruriyah, yang ke B yaitu ada maslahah al-hajiyah, yang ke C ada maslahah al-tansiniyah. Lalu yang kedua ada masalah yang tidak diakui oleh ajaran syariah, yaitu ada seperti yang dimaksud dengan masalah yang tidak diakui ajaran syariah adalah sesuatu yang bertentangan dengan maslahah yang diakui terutama pada tingkatan pertama, daruriyah. Maslahah ini disebut dengan maslahah al-muqhah. Maslahah al-muqhah adalah keselamatan yang ditolak oleh syaro karena bertentangan dengan ketentuan syaro. Misalnya syaro menentukan bahwa yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan dikenakan hukuman yang dengan memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 fakir miskin, dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas karena bentuk-bentuk hukuman ini harus ditetapkan secara berturut. Kemaslahatan seperti ini menurut kesempatan para ulama disebut dengan maslahah al-muqhah dan tidak bisa dijadikan landasan hukum. Yang ketiga ada maslahat yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua. Yang pertama ada maslahah al-ghoribah.
Lalu yang kedua ada maslama al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nas yang rinci. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Ada beberapa dari hukum Islam yang tidak disepakati. Di antaranya yaitu istihad, dan istislah serta istisan. Istisan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari asrohas yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istisan atau at-tasyin yang berarti saya menganggap baik. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan istisan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Di antara ulama yang paling senter dalam membela dan mengamalkan istisan sebagai hujjah adalah ulama mazhab Hanafi, ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari mazhab Maliki dan Hambali. Hanya saja, ulama mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan istisan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Selanjutnya yaitu istislah. Istislah yang biasa juga disebut maslahah mursalah berasal dari kata maslahah dan mursalah. Maslahah berasal dari kata salahah dengan tambahan alif pada awalnya yang berarti baik, lawan kata dari mafsadah yang berarti rusak. Atau dalam arti yang lain, yakni al-salah yang artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan. Hukum yang ditetapkan oleh ijtihad istislah berdasarkan kaidah masalih al-musalah, maka hal ini terbagi kepada dua macam. Yang pertama, bagaimana hukum yang berkaitan dengan urusan administrasi. Hukum ini diatur untuk kemaslahatan sosial, yaitu peraturan-peraturan yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Contohnya, pajak yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan aturan dan sistem peradilan dan hak-hak tertentu atau hak-hak khusus. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.